Halo kaum intelektual sekalian, ada 8 orang pimpinan pasukan Garda Revolusi Iran yang dibunuh, guys. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa sengaja dibunuh? Apa alasannya? Ini sengaja dibunuh supaya apa? Supaya ada bahan, ada alasan untuk mengkambing hitamkan Israel, untuk mengkambing hitamkan Amerika. Ya, jadi pemimpin daripada Garda Revolusi Iran ini sengaja dibunuh karena dituduh mata-mata, dituduh agen Mossad, guys. Wow, luar biasa. Pada saat demonstrasi di Iran, ternyata pemerintah Iran juga, mohon maaf ya, membunuh rakyatnya sendiri, membunuh para elit-elitnya sendiri yang dianggap sebagai mata-mata. Hanya tuduhan semata, nggak ada bukti yang kuat, tapi dibunuh, guys. Wow, luar biasa. Amerika membunuh negara lain ya. Sementara Iran membunuh masyarakatnya sendiri. Kan ini nggak masuk akal. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa Iran itu lebih membunuh rakyatnya sendiri daripada membunuh negara lain, membunuh penjahat gitu ya. Kalau Amerika kan biasanya kan membunuh para mafia-mafia misalnya seperti Nicolas Maduro misalnya, ya kemudian penjahat-penjahat kelas internasional, itu pasti biasanya diincar oleh Amerika. Sementara Iran mengincar masyarakatnya sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kemudian baru-baru ini Amerika dituntut oleh masyarakat internasional supaya apa? Supaya menginvasi Iran, di mana korban daripada demonstrasi Iran sampai hari ini sekitar 2.000 lebih, guys. Itu menurut laporan daripada Iran ya. Tapi menurut laporan daripada lembaga independen lebih daripada 2.000 yang meninggal. Nah, karena Donald Trump beberapa hari yang lalu menjanjikan akan menginvasi Iran kalau membunuh demonstran. Jadi masyarakat internasional itu menuntut ya janji daripada Donald Trump. Kemudian pangkalan pasukan Amerika yang ada di Qatar, di Dubai dan lain sebagainya sekarang lagi beraktivitas, guys. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini persiapan untuk menginvasi Iran? Apakah Anda setuju kalau Ayatollah diculik oleh Donald Trump? Kemudian kenapa Iran itu susah diinvasi? Kalau saya perhatikan ya, agak lebih susah ya dibandingkan dengan Venezuela. Iran itu jauh lebih susah diinvasi. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah ini ada hubungannya dengan agama? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kenapa pemerintahan Iran membunuh pimpinan daripada Garda Revolusi Iran? Kenapa dibunuh? Apa alasannya? Alasannya itu supaya ada bahan untuk alasan mengkambing hitamkan Israel, mengkambing hitamkan negara lain, mengkambing hitamkan Amerika. Ya, pemerintah Iran sekarang ini punya alasan gitu ya, punya alasan yang kuat untuk mengkambing hitamkan negara lain. Lihat tuh Amerika, ya mereka mengirim agen atau mata-mata, ya lihat tuh Israel, ya Israel mengirimkan agen Mossad, ya mereka merekrut para pimpinan-pimpinan daripada pasukan Garda Revolusi Iran. Jadi ada semacam alibi atau alasan daripada pemerintah Iran itu sendiri ya, padahal tidak terbukti ya. Jadi di Iran itu kalau misalnya nih dicurigai ya, nggak ada bukti yang kuat, dicurigai sebagai agen atau mata-mata daripada Amerika atau Israel, maka akan langsung dieksekusi, guys. Luar biasa, lebih mengerikan daripada negara komunis, guys. Hanya dicurigain doang, tapi langsung dieksekusi. Wow, ini sangat-sangat mengerikan sekali, guys. Ya, ternyata negara yang berlandas agama itu sangat-sangat mengerikan sekali ya. Belum lagi pimpinan daripada Iran yaitu Ayatollah korupsi ribuan triliun. Ya, udah membunuh rakyatnya, korupsi lagi. Aduh, kacau pokoknya ya. Nah, inilah alasannya kenapa Amerika itu susah menginvasi Iran. Kenapa Amerika ini susah banget menginvasi Iran? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena Iran ini bawa-bawa agama. Pemerintah Iran bawa-bawa agama. Jadi pemerintah Iran itu kalau kita bandingkan dengan Konoha ya, Konoha dengan Iran itu jauh berbeda.
Konoha itu masih menggunakan undang-undang yang lebih ke sekuler ya, memisahkan antara agama dengan negara. Walaupun ya pada faktanya ya di lapangan bisa sebaliknya. Tapi kalau saya perhatikan di Iran ini sudah terang-terangan mengatakan bahwa kita itu negara agama loh. Kita itu negara khilafah. Jadi mereka sengaja menggabungkan antara negara dengan agama. Tujuannya apa? Tujuannya supaya pemerintah mereka kebal tentang hukum, ya, kebal kritik dan lain sebagainya. Nggak akan ada orang yang mengkoreksi pemimpin spiritual Iran seperti Ayatollah. Nggak bakal. Karena apa? Karena mereka dilindungi hukum dan agama. Jadi dua hal yang melindungi Ayatollah ini ya, agama dan hukum. Dan biasanya dia membuat hukum atau aturan itu untuk apa? Untuk kepentingan daripada pimpinan orang Iran itu sendiri ya. Bayangkan Ayatollah ya, seorang pemuka agama, pemimpin spiritual Iran yang paling dihormati di Iran, tapi punya kekayaan ribuan triliun. Ribuan triliun itu dari mana? Gajinya nggak seberapa. Katakanlah misalnya gajinya ratusan juta. Emang bisa punya kekayaan ribuan triliun hanya gaji 100 juta. Katakanlah misalnya nih 1 miliar nih per bulan. Ya, emang bisa per tahun cuma 12 miliar kan? Ya nggak sih? Masuk akal nggak sih? Emang ada gaji pejabat 1 miliar? Gak ada, jarang-jarang ya. Kalaupun ada mungkin di negara maju ya. Iran kan belum masuk negara maju. Gaji pejabatnya mentok-mentok ratusan juta ya. Ya sama dengan Konoha, agak mirip-mirip seperti Konoha, tapi punya kekayaan ribuan triliun. Kenapa Ayatollah ini punya kekayaan ribuan triliun? Apa alasannya? Ya sengaja dirancang sama dia, undang-undangnya berpihak pada dia gitu ya. Karena loyalis daripada Ayatollah ini sangat tidak menghendaki masyarakatnya itu mengkritik ya, melindungi gitu ya. Karena ada orang yang fanatik ya melindungi daripada Ayatollah ini. Ya, dia menggunakan dalil-dalil agama. Jadi biasanya kalau Ayatollah ini terpojok ya, dia ngambil dalil-dalil dari kitab suci, guys. Bahkan menyerang Israel, dia ngambil dalil-dalil dari kitab suci. Menyerang Amerika, mengambil dalil-dalil dari kitab suci. Itu berbahayanya negara agama, guys. Disclaimer on ya. Jadi gini, guys. Warga Konoha itu berpikir kalau misalnya kita membenci Iran, kita dianggap membenci Islam. Enggak ada hubungannya, guys. Iran dengan Islam itu ya kebetulan mereka disatuin gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan di Iran itu ada protes tentang misalnya nih ya, eh, simbol-simbol agama, misalnya mereka membakar hijab dan lain sebagainya. Apakah mereka benci agama? Enggak, mereka enggak benci agama. Kalau misalnya mereka bakar masjid misalnya, bakal kitab suci misalnya, apakah karena mereka benci agama? Enggak. Yang mereka benci itu ya, pemerintahannya itu menggunakan agama untuk kepentingan pribadinya. Ya, sehingga mereka membenci agama itu sendiri. Ya, karena agama itu dijadikan topeng, tameng ya. Ibaratnya gini guys ya, kita berantem nih sama seseorang, lalu seseorang itu punya tameng misalnya, perisai misalnya. Katakanlah perisainya itu agama misalnya. Lalu kalau misalnya perisainya itu dihancurkan, apakah itu membenci agama? Enggak kan? Sama seperti yang ada di Iran itu perumpamaan yang paling pas. Kalau mereka menghancurkan masjid, apakah mereka membenci agama? Enggak. Karena mereka benci ya sama pemerintah yang menggunakan agama untuk apa? Supaya masyarakat Iran itu tidak mengkritik Ayatollah. Supaya Ayatollah ya nggak ada gangguan ya untuk korupsi ya. Korupsi ribuan triliun. Nah, kacau banget ya. Nah, bagaimana dengan Amerika? Kenapa Amerika itu kesusahan menginvasi? Kalau saya perhatikan ya, saya akui bahwa Iran itu agak susah diinvasi. Beda dengan negara lainnya. Ya, beda dengan Venezuela. Kalau Venezuela itu cepet banget diinvasi karena apa? Karena Venezuela itu ya tidak bawa-bawa agama. Presiden Venezuela itu nilai plus daripada presiden Venezuela. Dia nggak bawa-bawa agama. Ya, sementara Ayatollah bawa-bawa agama. Sehingga ada banyak masyarakat Iran itu yang menganggap bahwa Ayatollah itulah perwakilan daripada Tuhan. Dan itulah alasannya kenapa apapun yang dikatakan oleh Ayatollah ya, misalnya nih ya, dia bikin peraturan yang aneh-aneh misalnya, maka masyarakatnya ngikutin. Karena apa? Karena Ayatollah ini dianggap sebagai perpanjangan tangan Tuhan di dunia gitu ya. Padahal namanya manusia ya bisa hilaf, bisa salah ya kan. Dan inilah yang tidak disukai oleh
generasi muda terutama Gen Z yang ada di Iran. Ya, mereka benci terhadap simbol-simbol agama itu bukan karena mereka membenci agama, tapi karena mereka benci dengan pemerintah mereka itu yang menggunakan dalil-dalil agama. Jadi masih banyak orang yang loyal terhadap uh, Ayatullah ini sampai sekarang. Kenapa banyak loyalis daripada Ayatullah ini, terutama di kalangan internal Iran itu sendiri? Apa alasannya? Karena dia bawa-bawa agama. Kalau dia nggak bawa-bawa agama, pasti selesai itu Ayatullah. Jadi kekuatan daripada Ayatullah itu sebenarnya agama. Dia sangat licik sekali ya menggabungkan antara agama dengan negara. Supaya apa? Supaya dia punya banyak perlindungannya. Jadi agama itu dijadikan perisai sama dia, perlindungan. Ya, itu liciknya seorang Ayatollah ya, tanpa kita sadari. Kenapa saya bahas ini? Supaya kita sadar gitu ya. Karena di Konoha itu, kalau saya perhatikan, bahkan mahasiswa sekalipun, ada sekitar 30% mahasiswa di Konoha itu yang pengen Konoha itu menjadi 30-40% ya. Konoha itu pengen seperti Iran, menjadi negara agama. Jadi ini sangat berbahaya. Kita sebagai kaum intelektual harus memutus ini ya. Kita harus bahas ini supaya apa? Supaya tidak berdampak pada negara kita. Jadi kalau persepsi atau prinsip daripada negara khilafah itu bisa eksis sampai sekarang seperti misalnya Iran ya, mengambil contoh Iran misalnya, maka kita akan tiru negara Iran. Pada faktanya gimana? Pada faktanya kan hancur kan Iran sekarang ini. Apakah karena dihancurkan oleh Israel? No. Dihancurkan oleh apa? Dihancurkan oleh sistem itu sendiri, sistem yang tidak relevan. Ya, sebenarnya nggak jadi masalah kalau mereka negara agama kayak negara apa kayak nggak jadi masalah Iran mau jadi negara apa. Tapi permasalahannya ya nggak kuat guys ya, nggak relevan gitu ya. Bayangkan ya krisis terjadi di Iran ini krisis ekonomi, maka yang disalahin Amerika, yang disalahin Israel. Harusnya kan salahin diri sendiri gitu ya. Kenapa nggak becus ngurusin negara? Bukan menyalahkan negara lain gitu ya. Jadi negara agama itu biasanya seperti Iran ini ya, biasanya sangat ringan tangan gitu ya, atau sangat gampang sekali gitu mencari kambing hitam. Supaya apa? Supaya kelihatan mereka nggak bersalah gitu ya. Biasanya orang yang, mohon maaf ya, pemimpin yang bodoh itu ya, pemimpin yang malas itu, biasanya selalu mencari kambing hitam. Oh ini yang salah, oh itu yang salah. Sama seperti di Konoha. Di Konoha juga kan banyak pejabat seperti itu ya. Jadi pejabat-pejabat di Konoha itu nggak layak jadi pejabat guys, kalau boleh jujur ya. Sehingga kita tidak menjadi negara maju. Kenapa mereka jadi pejabat? Kenapa di Konoha itu banyak orang bodoh jadi pejabat? Apa alasannya? Karena kaum intelektual diam. Karena kita diam gitu. Kita yang berpikir ya, kita yang cerdas-cerdas diam. Kita nggak berani speak up. Kita selalu berpikiran, oh ngapain urusin politik? Kita kan nggak ada urusan dengan politik. Nah itu tuh yang jadi permasalahan. Jadi kita kaum intelektual di Konoha itu, kalau saya perhatikan itu ya, kita lebih peduli masalah perselingkuhan, gosip, daripada masalah politik, daripada masalah-masalah seperti ini. Ini masalah publik, guys. Ya harus kita bahas. Kenapa? Karena ini mempengaruhi negara kita. Ya karena Konoha dengan Iran itu 11-12. Jadi kalau Iran berhasil, ya bisa aja ditiru oleh Konoha ya. Walaupun ya yang menginginkan negara khilafah di Konoha itu cuma 30-40%. Kalau saya perhatikan ini bisa naik jadi 80% kalau kita sebagai kaum intelektual diam aja. Ya, kita harus speak up ya di media sosial, kita harus speak up sebagai kaum intelektual supaya apa? Supaya kita menjadi negara maju ya, walaupun hmm, sedikit mustahil ya. Jadi gini guys, kalau menurut keyakinan saya ya, ini menurut keyakinan saya ya, akan lebih mudah kita pindah negara, tapi saya tidak nyuruh ya. Misalnya nih pindah ke negara maju, ya kalau misalnya kita menjadi manusia yang maju gitu ya, kalau kita menikmati kemajuan satu bangsa itu, lebih mudah pindah negara daripada mengubah Konoha kalau saya perhatikan. Tapi disclaimer saya tidak nyuruh yang nonton video ini untuk pisah dari Konoha ya. Jadi kita lebih mudah itu pergi ke luar negeri misalnya nih ya, ke Amerika, tinggal di Amerika, tinggal di negara-negara maju, daripada mengubah Konoha itu sendiri. Itu kalau saya perhatikan. Saya harus jujur ya, kalau dikasih perbandingan ya, lebih mudah mana? Mengubah Konoha menjadi negara maju, atau kita pindah ke negara maju? Lebih mudah pindah ke negara maju. Susah banget kita menjadi negara maju. Karena apa? Karena dibutuhkan perubahan yang sangat signifikan, terutama dalam berpikir ya. Itulah alasannya kenapa ya kalau kita perhatikan banyak
SDM-SDM yang unggul di Konoha itu pindah ke luar negeri, ke Jepang, ke Singapura. Ya, makanya ada istilah kabur aja dulu. Jadi yang kabur itu SDM-SDM yang tinggi. SDM-SDM yang rendah, ya tetap stay di Konoha. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang pergi ke luar negeri itu ya misalnya nih merantau ya. Biasanya mereka ini dari kelompok minoritas kalau saya perhatikan ya. Dari kelompok minoritas. Kenapa? Karena ya segimanapun minoritas ya nggak bakal bisa jadi pemimpin kan. Susah ya. Jadi presiden nggak bisa, jadi gubernur dipolitisasi ya. Dari bupati juga susah. Ya mending ke luar negeri ya. Kan di Konoha juga kan minoritas. Di luar negeri juga pasti ini dong ya, dikasih kesempatan ya, walaupun tetap minoritas ya, di luar negeri juga tetap minoritas, cuman beda minoritas di luar negeri dengan di Konoha itu beda ya. Tapi disclaimer awal saya tidak nyuruh yang untuk video untuk pergi ke luar negeri gitu ya. Saya hanya melihat dari sudut pandang pemikiran yang rasional ya, dari sudut pandang yang paling logis ya. Nah, bagaimana dengan orang Iran itu sendiri? Ya, di Iran juga kalau saya perhatikan ya, banyak tuh orang Iran yang pergi ke luar negeri ya. Banyak banget ya, orang-orang yang jenius dari Iran itu lebih memilih ke luar negeri. Karena apa? Karena mereka lebih hargai di luar negeri. Kita ambil contoh seperti Amerika misalnya. Kenapa sih Amerika itu dipenuhi oleh orang-orang yang SDM-nya tinggi gitu? Apa alasannya? Karena persaingan di Amerika itu fair. Di Amerika itu memilih pemimpin itu nggak ada urusan agama, nggak ada ya. Memilih jadi pemimpin, jadi bupati, wali kota, gubernur nggak ada urusan dengan agama. Kalau lu berkompeten ya lu jadi pemimpin. Ya fair ya, persaingannya fair gitu ya. Itu kalau saya perhatikan di Amerika ya. Karena apa? Karena kalau saya perhatikan itu ya banyak orang-orang pergi ke luar negeri, ke Amerika misalnya atau ke negara-negara maju itu karena mereka tidak dihargai di negaranya. Dan menurut saya ini sistem yang bagus ya buat Amerika. Makanya Amerika itu sampai 1000 tahun lagi ya. Ini menurut keyakinan saya. 1000 tahun lagi pasti akan eksis terus. Kenapa? Karena SDM-SDM yang ada di seluruh dunia berlomba-lomba ke Amerika. Karena Amerika itu welcome dengan imigran yang SDM tinggi maksudnya ya. Jadi kalau ada SDM unggul nggak dihargai di Konoha misalnya, pergi ke luar negeri ke Amerika misalnya, ya tiba-tiba sampai di Amerika jadi pemenang Nobel misalnya, itu sangat dihargai oleh Amerika, sangat-sangat dihargai. Makanya di Konoha itu tinggallah orang-orang yang SDM-nya rendah gitu ya, SDM yang tinggi itu pergi ke luar negeri semua ya. Dari penjuru dunia ini pergi ke Amerika karena di Amerika itu fair ya, persaingannya fair. Kalau lu berkualitas, lu bisa jadi apapun di Amerika kalau berkualitas. Tapi kalau di Konoha kan, mohon maaf sebesar-besarnya, nggak bisa, belum tentu ya. Minoritas sangat susah jadi pemimpin di Konoha guys. Ya, terutama Kristen. Kita ambil contoh misalnya seperti Pak Ahok. Pak Ahok kan dipolitisasi tuh ya, dicari-cari kesalahannya gitu ya. Padahal dia orang yang sangat jujur. Tapi di disclaimer orang saya tidak nyuruh yang interview untuk pisah dari Konoha ya. Kita hanya membandingkan gitu ya. Sama halnya dengan Iran. Iran juga seperti itu. Jadi orang-orang yang jenius di Iran itu sebenarnya udah pergi ke luar negeri guys. Ada yang ke Amerika. Itulah alasannya kenapa Donald Trump mengatakan ya, kalau punya keluarga di Iran ya, misalnya nih merantau nih, ada orang merantau ke Amerika ya, orang Iran. Donald Trump mengatakan supaya keluarganya dibawa ke Amerika semua gitu. Itu pertanda bahwa di Amerika itu ada orang Iran, orang-orang yang jenius ya, pergi ke luar negeri ya. Susah emang ya. Konoha sama Iran itu susah menjadi negara maju. Susah banget ya. Karena apa? Karena kita itu berpikirnya itu kadang-kadang tidak rasional gitu ya. Nggak masuk akal, nggak logis ya kita dalam berpikir ya. IQ kita itu setara gorila guys ya. Mohon maaf ya, saya mengatakan seperti ini bukan tanpa data ya, ada datanya ya. Data mengatakan bahwa IQ rata-rata Konoha itu 78. Yang mengatakan seperti ini bukan saya, Pak Rui Hasan. Jadi kalau mau marah jangan marah ke saya, marah ke Rui Hasan ya. Kemudian bagaimana dengan pasukan daripada Amerika yang ada di Qatar gitu? Ada tuh pangkalan Amerika di Qatar, di Dubai dan lain sebagainya. Apakah mereka sudah bersiap? Ya, kalau saya pastikan sudah bersiap ya. Sudah siap siaga ya. Apapun perintah dari Donald Trump akan dilaksanakan ya. Jadi kalau misalnya ini terjadi invasi, bukan dari Amerika pergi ke Iran guys, bukan dari Amerika langsung jauh-jauh, enggak.
Kan pangkalan Amerika kan ada tuh ya, pangkalan militer Amerika ada tuh di Qatar, di Dubai, dan lain sebagainya. Jadi kalau mereka melakukan serangan cepet banget ya. Iran itu sebenarnya dikepung guys, dikepung oleh pangkalan militer Amerika. Jadi itulah alasan kenapa sekarang ini Iran, Menteri Luar Negeri Iran itu sudah mulai melunak guys ya, sudah mulai melakukan lobby-lobby gitu ya, sudah mulai melakukan yang namanya eh, negosiasi dengan Amerika, karena Iran tahu bahwa ini juga campur tangan daripada Amerika. Demo yang ada di Iran ini campur tangan daripada Amerika. Jadi itulah liciknya pemimpin daripada Iran. Ketika mereka terpojok, ya mereka melakukan apa saja, menghalalkan berbagai cara untuk apa? Untuk supaya mereka tetap jadi pemimpin di sana, berkuasa. Ya, munafik itu namanya. Jadi warga Konoha itu kan sering mengatakan bahwa Iran itu pemberani, Iran itu luar biasa. Buktinya tuh melemah, melempem, melunak. Pemerintahan Iran melakukan negosiasi terhadap Donald Trump. Itu artinya ya mereka sudah mulai tunduk di bawah ketiak Donald Trump, di bawah ketiak Amerika. Jadi saya setuju dengan semboyan daripada Donald Trump, yaitu Make America Great Again. Jadi kalau saya perhatikan sekarang ini Amerika itu benar-benar great guys ya. Bagaimana Konoha? Apakah Konoha juga akan great atau tidak? Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton. Saya kaum intelektual, salam rasional.